Depan sana terus ke utara terus. Allahu Akbar walillahil Dumateng pangasalipun para bini sesepuh ingkang anggun ngastuti dumateng pepoyaning kautamin. Dumateng para pangembating praja satriya nagari ingkang sinten sono. Para bapak, para ibu, sambung para jamaah salat Idul Fitri ingkang insyaallah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Haji DRH Agung Budianto MPPSD ingkang midulya. Saderengipun monggo sasarangan panjenengan sedaya nglurikaken mujudaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tetelo alhamdulillah awit saking welas asihipun saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kula terusan panjenengan sedaya tasih pinaringan kesempatan wekdal kangge sareng tidak wonten lapangan sedaya menika kangge laksanakaken salat Idul Fitri ing enjang menika. Para Pak, para Ibu sang jamaah salat Idul Fitri ingkang minulya. Minangka purwakaning atur ing mriki nyuwun saderengipun lumunturing sih wirasa panjenengan sedaya nuwun nggih awit kula sampun kumawanten ngadeg wonten ngarsa panjenengan awit minangkani pamundhutipun saking sedaya panitia ingkang supados dados talanging atur matur wonten panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu saking jamaah salat Idul Fitri ingkang minulya ingkang sepisan sinaosa radirandan kula astaya rencang panitia PHBI wonten ing sedaya menika ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun sanget awit rawuhipun panjenengan sedaya wonten ing enjang menika. Sinartan nyuwun risih pangapunten ing bilih anggen kula astaya rencang nyapa-papaken panggenan lan sedaya uga rampe kangge pelaksanaan kegiatan salat Idul Fitri menika kathah kekirangan kathah kesalahan sebesar malih saking sedaya panitia nyuwun lumunturing sih pangapunten ingkang monggo kalih kita aturaken bilih ingkang dados sama ingkang dados imam wonten ing salat Idul Fitri ingkang menika nggih Ustadz Hawari Fati sugeng nginjen Bapak sugeng nginjen Mas wondene ingkang samangke badhe khotib wonten ing enjang menika panjenenganipun Al-Karom Bapak Haji Dr. DRH Agung Budianto MPPSD Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Hewan lan dosen pasca sarjana UGM dan Sekjen Masjid Kampus UGM. Sugeng enjang Bapak Agung matur nuwun awit arwah rawuhanipun. Para bapak, para ibu, sagung para jamaah salat Fitri ingkang minulya. Salajengipun ing mriki kula aturaken menggah laporan keuangan PHBI Desa Sidomulyo.
Kas PHBI Desa Sitomoyo per 28 tapi 28 Juni kalih 2023 setunggal yuto kalih atus 8.100 rupiah. Sedang malih kas PHBI per 28 Juni kalih 2023 setunggal yuto kalih atus 8.100 rupiah. Wonten infak Idul Adha tahun 1400 Hijriah. Alhamdulillah pikantuk 11 juta kang 100.000 kang 100 rupiah. Saengga saldo wonten ing bulan Juni kalih 2023 Nggih kalih 11 juta 836.000 rupiah. Kodene pengeluaran utawi dipun dalaken ingkang sepisan dipun distribusiaken dumateng 9 masjid wonten ing Sitomoyo inggih menika gangsal yuta rupiah. Lajeng biaya kagem kegiatan sirema wonten ing taun 2023 menika kalih yuta setengah rupiah. Operasional kagem kegiatan Idul Adha 1400 Hijriah kawan yuta rupiah. Lajeng kagem pemberian tampar kagem kalau wingi nggih kalih atus ewu rupiah. Kagem persiapan sholat Idul Fitri ingkang dipun kaosaken dumateng panitia teknis jamaah Masjid Al Azhar setunggal yuta sehingga saldo wonten ing enjang menika sedaya saldo ing enjang menika saking PHBI wonten 736.000 rupiah. Saldonipun pinten 736.000 rupiah. Para bapak ibu ingkang hormati mekaten atur mampir kula saking panitia di andados ing pramiksa. Dan samangki dumateng para bapak ibu ing buat pilih sampun paripurna anggenipun sholat Idul Fitri kasuwun dumateng para bapak para ibu ingkang beto alas saking arupi kertas koran lan sakidipun kasuwun beto piyambak kasuwun beto untuk malih saengga samangke lapangan menika saged tetep dalam kondisi bersih utawi bersih. Para bapak para ibu wasono saking sedaya panitia PHBI lan sedaya panitia teknis jamaah Al-Azhar aturaken sugeng riyadi. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Lan dumateng panjenenganipun Bapak Imam Mas Imam sederek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitabal ladzi yastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min tahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha kharir. Amma ba sadaqallahul adzim. Jamaah salat Idul Fitri yang selalu dirahmati Allah, yang sangat saya hormati, marilah kita bersyukur pada hari ini kita dapat menyelesaikan 1 bulan penuh puasa bulan Ramadan. Dan selanjutnya hari ini kita mengikuti semua perintah dari Allah SWT, yaitu mencukupkan bilangan kita
walitu'minul aidata walitukabirullaha ala ma'ahadakum mala'alakum taskurun. Kita mencukupkan bilangan selama Ramadan, kemudian kita litukabirullah, kemudian kita bertakbir sebagai bentuk la'alakum taskurun, sebagai bentuk kesyukuran kita. Jamaah Idul Fitri yang sangat saya hormati, marilah kita bersyukur di pagi yang cerah ini. Mentari telah bersinar di balik udarnya yang sang malam, melahirkan syukur dan asa ilahi setelah gelap ini meradang. Cahayamu ya Allah telah menyirnakan malam yang pekat. Hari ini kita bersimpuh di dalam kemelut rasa bahagia karena meninggalkan bulan Ramadan, tapi bercampur sedih karena kita ditinggalkan Ramadan yang agung. Betapa indah Allah SWT telah melukiskan hati ini ketika kita bersahrul ibadah. Menyeruak di relung hati ini sebuah pintalan cahaya yang menapak hari Idul Fitri, hari kemenangan, hari yang selalu ditunggu-tunggu sebagai sebuah bentuk penghambaan kita pada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 3 hal penting yang perlu kami highlight pada kesempatan ini. Yang pertama adalah setelah puasa Ramadan, kita selalu taat pada Allah selama 1 bulan. Sebuah kesadaran atau sebuah konsistensi untuk mengambil prioritas untuk hidup, yaitu mengambil Allah sebagai sebuah pilihan. Di dalam masa akhir ini, di zaman akhir, maka permasalahannya untuk kita bukan lagi benar salah. Permasalahannya adalah bukan lagi hitam dan putih, tapi permasalahan kita adalah masalah prioritas. Di sisi mana kita akan memilih, inilah yang lebih susah. Kita tidak hidup di zaman Raja Namrud, di zaman ketika berhala begitu jelas untuk berbeda. Tapi sekarang kita berada di zaman grey area, zaman abu-abu yang memerlukan hati yang tenang, hati yang cerah ceria, tapi hati yang selalu bening untuk memilih kesadaran mana yang akan dipilih antara Allah dan urusan dan dunia. Kita tahu konsistensi atau kesadaran memilih Allah itu di dalam dunia barat sekarang berkembang aliran sekulerisme yang begitu kuat. Yang namanya sebuah konsisten kesadaran prioritas adalah a clear and bright soul with the membrane of Allah. Soul dalam hari ini diakui sebagai jiwa. Soul bisa dikatakan sebagai ruh, tapi dalam konsep Ramadan, soul adalah jiwa yang berbasis kepada surat Al-Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubariu nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi wa ufurahim. Kita tahu dan sadar ada 3 basic fundamental dari yang namanya hawa nafsu. Negeri ini perlu untuk berpaling lagi, mengambil pada basic sebuah keyakinan dan konsistensi. 1, basic hawa nafsu untuk makan, yang kedua untuk minum, dan yang ketiga adalah hubungan suami istri. Pola pikir ini 1 bulan sudah kita rubah. Ngelae kaya ngopo, ngeliye kayak apa, kita tidak membatalkan itu. Dan itu berlangsung selama 1 bulan. Sebuah continuing yang bisa menjadikan kita berubah mindset, berubah tingkah laku, berubah sifat dari seseorang menjadi seorang yang begitu dicintai Allah, yaitu orang yang mengambil Allah sebagai pilihan utama dibanding dirinya. Di dalam surat Al-Fatir ayat 32, 33, 34, 35. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 115. Kemudian di surat Al-Adiyah 7 sampai 11. Kemudian di surat Al-Qiyamah 20, 21. Allah sangat menghargai, Allah menyanjung orang-orang yang mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adniyat khulunaha yukhalauha fiha asawira min dabin wa lu'lu'a wa libasu fiha kharir. Orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, pahala yang tidak ada yang bisa melebihi, sampai Allah mengatakan orang yang seperti ini disebut oleh Allah dengan jannatun adniyat khulunaha. Aku masukkan kalian ke dalam surga adnin yukhalauha fiha asawira min dabin wa lu'lu'a, dihiasi dengan batu-batu mutiara, wa libasu fiha kharir, dan baju-baju dari sutra. Jam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sekarang bertarung dengan paham-paham dunia barat yang menyesatkan.
Dunia barat atau dunia sekularisme masuk ke negeri ini dengan istilah pseudo-sekularisme. Pseudo-sekularisme adalah sebuah paham. Sebenarnya dia beragama Islam, dia mengaku Islam, tapi dalam prakteknya bersifat sekularisme. Di dalam konsep sekularisme adalah perubahan sifat itu namanya emotional state characterized by feeling of joy, satisfaction, and contentment, and fulfillment. Fulfillment menjadi dasar daripada sekularisme. Fulfillment adalah perhitungan kegoiban adalah perhitungan yang tidak bisa dihitung oleh otak manusia. Sebuah perhitungan yang tidak bertepi, karena kita harus menembus langit untuk menembus sesuatu hitungan yang sebenarnya kita tidak mampu. Di dunia barat berkembang sekarang yang masuk ke negeri ini adalah if you thinking too much about others, obviously you will lose your benefit. Jika kamu selalu berpikir tentang orang lain, maka kamu akan kehilangan sebuah keuntungan. Kita tahu Islam berbasis kepada bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Ketika kita berbuat baik untuk orang lain, tidak pernah berpikir balance. Kita tidak berpikir pembalasan, tapi Allah yang akan membalas. Tapi sekarang mulai dibelokkan jamaah sekalian. Orang berpikir bahwa kalau berbuat baik maka saya harus dibalas. Kalau saya melakukan ini, saya dapat ini. Itulah paham sekularisme yang masuk ke negeri ini. Sehingga mereka mengatakan kalau kamu berpikir tentang orang lain, khairunas anfa'uhum linnas, maka sebenarnya kamu akan kehilangan sebuah keuntungan. Sebuah pola perhitungan numerik, perhitungan 1, 2, 3, sehingga ketika berbuat baik saya dapat apa. Kemudian dia mulailah berpikir yang kedua, if you thinking about yourself, obviously you will be a selfish person. Jika kamu banyak memikirkan diri sendiri, maka kamu akan menjadi orang egois. So we have thinking about balance. Maka dari itu, mari kita bicara tentang keseimbangan. Keseimbangan dalam Islam adalah keseimbangan surat As-Sajdah ayat 5 dan surat Al-Hajj 47. Bukan keseimbangan dalam teori otak manusia. Yudabirul amro minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi. Kita minta selama-lamanya, dari mana sisanya setelah 2,4 jam? Itulah nilai-nilai kegoiban yang tidak bisa dihitung. Maka konsep Islam adalah konsep syafa'ah. Syafa'ah yang utamanya milik kita, miliknya Rasulullah SAW. Syafa'ah artinya penggenapan. Kita tidak layak masuk surga sampai jutaan tahun. Kita cuma punya 2,4 jam. Tapi karena syafaat yang bersifat kegoiban, maka Allah melengkapkan kita menjadi orang-orang yang layak untuk selama-lamanya menjadi ahli jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam bulan Ramadan kita yang ketiga, setelah kita itu memilih Allah sebagai pilihan, yang kedua kita mengorbankan diri kita untuk Allah. Quraisy dalam bukunya mengatakan orang yang berpuasa itu adalah sacrifice ourselves, orang yang mau mengorbankan dirinya untuk Allah SWT. Tidak ada yang lebih hebat dari seorang manusia yang akan mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah kecuali orang yang mau mengorbankan dirinya. Selama bulan Ramadan kita membuktikan itu. Lelai kaya ngopo kita tidak minum, laparnya kayak apa kita tidak makan. Hanya untuk apa? Untuk membuktikan kepada Allah SWT bahwa kita memang layak untuk ditempatkan sebagai orang yang mengorbankan dirinya untuk Allah SWT. Mungkin Al-Qur'annya tidak hafal, mungkin hadisnya juga tidak hafal, mungkin tafsirnya juga tidak membaca sama sekali, tapi sudah kita buktikan selama 1 bulan kita menjadi orang yang taat, kita menjadi orang yang mau untuk ikuti aturan Allah SWT. Maka dari itu setelah bulan Syawal ini, mari kita lanjutkan, mari kita pertahankan bahwa kita memilih Allah daripada yang lain. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, rahimakumullah. Yang ketiga atau yang terakhir, setelah yang pertama kita itu mementingkan Allah, yang kedua mau berkorban untuk Allah, yang ketiga adalah bahwa kita akan menjadi orang yang lebih baik. Di dalam peribahasa kita tahu simpati dan empati itu menjadi satu kesatuan. Selama ini kita hanya levelnya simpati. Ketika ada orang lapar kita cuma bilang kasihan. Ketika ada orang membutuhkan, oh iya dia tidak beruntung. Tapi selama Ramadan
kita menjadi orang yang empati, kita merasakan lapar dahaga itu, kita merasakan tidak enaknya jadi orang miskin, kita merasakan tidak enaknya orang yang tidak punya makanan. Maka itulah yang namanya empati, atau dalam bahasa umum adalah wearing other shoes, memakai sepatu orang lain. Selama ini kita hanya melihat, oh sepatunya kekecilan, oh sepatunya terlalu besar, kalau dipakai tidak nyaman. Tapi hari ini kita membuktikan bahwa kita benar-benar memakai sepatu itu, sehingga ketika kekecilan pun kita tidak nyaman, ketika terlalu besar pun tidak nyaman. Saatnya lah kita berbagi. Di dalam Al-Quran kita diberikan oleh Allah bahwa kita melebihi, diberikan lebih harta kita daripada yang lain, bukan untuk bersombong-sombongan, tapi untuk membagi supaya orang yang lebih rendah rezekinya akan merasakan nikmat yang sama. Wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun. Bahwa sesungguhnya harta itu atau rezeki itu sudah ada di langit dan tidak akan terpisahkan. Penutup saya pada khutbah yang pertama, marilah kita lihat kekuatan kita adalah satu. Surat Yasin ayat 12. Kekuatan kita itu yang menjadi harapan kita. Karena apa? Suatu saat kita akan terhenti. Surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Semua akan berhenti, semua yang hidup akan mati. Pertanyaan adalah kapan kita akan terhenti? Sekarang duduk di sini, ada yang yakin nanti sore hayat masih dikandung badan. Memang kita yakin besok pagi kita masih dibangunkan. Bisa saja 2 jam, 3 jam lagi Allah akan memanggil kita. Surat Al-Munafikun 11 membuktikan itu. Walan yukhilhi nafsan idza jajaluha wallahu kafiru bima ta'malun. Tidak aku akhirkan nyawa itu. Kalau sudah sampai batasnya, hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Untuk itu, di Yasin 12 sebagai basic dari Islam. Kita semua hafal ayatnya, kita semua hafal itu yang dibaca. Tapi bukankah kita harus juga menyadari bahwa itulah yang akan terjadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarahum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang yang mati, dan aku yang akan mencatat amal perbuatan di imamin mubin. Jadi ini, kita akan mati, kita akan terhenti. Mungkin yang ada pejabat tinggi. Siapa yang yakin pejabat tinggi pun tidak akan mati? Kemudian ada yang orang biasa. Apakah kita yakin orang biasa juga panjang umur? Apakah orang yang kaya raya tidak akan mati? Semuanya akan terhenti. Dan yang akan tidak mati adalah amal kita di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tutup khutbah yang kedua. Mari sedikit kita melayang. Mari kita berpikir di surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 28-29. Kemudian surat Al-Haqqah surat ke-69 ayatnya mulai 12 sampai ayat 30. Ketika kita tidur yang panjang, kemudian kita akan mati masuk ke dalam alam barzah. Surat Al-Mu'minun 100. Kita akan berhadapan dengan wall, dengan dinding yang namanya barzahtun. Barzahtun adalah dinding pemisah. Saat itulah kita dibangkitkan dalam bentuk bermacam-macam. Yauma idzin yasduruna su'astatali rahu a'malahum. Surat Al-Zalzalah ayat 10. Semua orang setelah mati akan dibangkitkan dengan bentuk bermacam-macam sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Setelah itu kita bangun di dalam pada masa dalam keadaan terduduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taro kula ummatin jasiyah, kula ummatin tut'a ila kitabiha al yauma tujza ma kuntum ta'malun. Surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 28-29. Di dalam ayat itu kita semua akan terduduk. Semua orang akan jasiyah. Jasiyah itu artinya berlutut. Sing sugih ya berlutut, sing pejabat ya berlutut, orang miskin pun berlutut, yang bukan siapa-siapa pun akan berlutut. Kenapa berlutut? Karena kita dibangunkan dari tidur yang panjang. Tidur yang panjang kita dibangunkan tanpa baju, tanpa alas kaki. Kemudian kita bapak tidak ingat anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Kemudian kita bangun di tempat yang gelap gulita. Di situ bumi sudah dibalik oleh Allah, sehingga bumi dan langit dibalik, matahari diguncangkan 500 tahun akhirat. Kemudian kita bangun menundukkan kepala, tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Memang kita tidak membawa apa-apa.
baju saja tidak membawa, alas kaki juga tidak kita bawa. Yang kita bawa tinggal menunggu kitab itu. Kemudian kita dipanggil satu-satu jamaah sekalian. Kemudian ada satu orang yang mendapatkan kitabnya di surat 19. Cukup aku aja yang sakit membetek anak bojo sih. Ada orang yang memakai tangan kanan, kemudian dia sangat bahagia, wujuh yauma idzin naimah wa huwa fi isati radiyah fi jannatin aliyah. Dia akan masuk surga. Tapi tiba-tiba wa amma utiya kitabahu bisimalihi, ada yang dengan tangan kiri, wajahnya pucat pasi. Kemudian Allah memerintahkan tangkap orang itu, masukkan ke dalam neraka karena dia mendapatkan tangan kiri. Kemudian dia menyesal, ya laitani lam uta kitabiha, kenapa harus saya yang mendapatkan kitab itu dengan tangan kiri? Kenapa harus saya yang harus masuk neraka? Kemudian ketika di neraka mereka mulailah berteriak-teriak. Bagaimana dia berteriak? Wahum yastoriquna fiha Rabbana ahrijna, ya Allah keluarkan saya dari sini. Ya Allah keluarkan saya dari sini. Kenapa? Kemudian dia membuka kitabnya. Kenapa dia masuk neraka? Ternyata ma'akna anil maliyah, kata Allah. Ternyata hartanya semua ditinggal di dunia. Yang tercatat di padang mahsyar sangat sedikit sekali, karena banyak yang lupa, belum sempat dikonversikan ke padang mahsyar. Ternyata sudah meninggal, catatannya tidak ada. Lalu dia mengatakan, ya Allah Rabbana ahrijna, kamu keluarkan saya dari sini. Ternyata tabungannya ditinggal di rumah, mobilnya ditinggal di bumi, tanahnya ditinggal di bumi, hartanya ditinggal di bumi. Kemudian dia mengatakan, nakmal solikan ghairul ladzi kunna nakmal. Ya Allah, saya akan berbuat baik yang dulu belum saya lakukan. Apa kata Allah dalam hal ini? Awalam amirku matadzakaru fi. Apa dulu tidak ada orang yang memberitahu peristiwa ini akan terjadi? Awalamu amirku mantadzakaru faja'akumun nadhir. Apa tidak ada orang yang memberi peringatan peristiwa ini akan terjadi? Dia semakin menjerit-jerit. Kenapa? Dari hadis riwayat Muslim dikatakan, siksa paling ringan di neraka jahanam adalah memakai sandal neraka yang panasnya mendidihkan telapak kaki sampai ubun-ubun, sehingga otak itu menjadi mendidih. Kemudian gigi menjadi arang. Naudzubillah min dzalik. Dan itu reverse. Seperti surat Qaf ayat 19 sampai 22, terulang karena rambutnya disiram dengan air yang mendidih sehingga otaknya menjadi mendidih, sampai perutnya pun mendidih, dan itu terulang. Maka kita teriak-teriak waktu itu, Rabbana ahrijna, ya Allah keluarkan saya dari sini, ya Allah, saya mau kembali ke dunia, saya mau ambil tabungan saya mau ambil itu harta saya, akan saya bawa ke padang mahsyar. Kemudian Allah mengatakan, faduku fi mali dolimina minasir. Ini penutup yang sangat keras, jamaah sekalian. Naudzubillah, orang dolim seperti kamu itu tidak ada laminasir, tidak ada bantuan apapun. Dia semakin penasaran, dia buka halaman berikutnya, halaka anil sultania, ternyata kekuasaanku hari ini tidak ada gunanya lagi. Dia disiksa yang sama, lalu dia mengatakan, Rabbana ahrijna, Gusti Allah keluarkan saya dari sini. Kamu mau ngapain? Nakmal solikan ghairul ladzi kunna nakmal. Saya akan berbuat baik yang dulu belum saya lakukan. Saya akan gunakan kekuasaan saya untuk membantu anak yatim. Saya akan gunakan kekuasaan saya untuk membantu masjid. Banyak orang menyesal, punya power, punya kekuasaan, malah mengmusuhi wong masjid. Ketika kita punya kekuasaan tidak membantu orang miskin, hanya dipikirkan dirinya sendiri, maka Allah akan menghukum dengan terompah yang sangat panas, mendidihkan telapak kaki sampai ubun-ubun. Sehingga kita pun ditanya kalau di situ, awalam nu amirku matadzakaru fi. Dulu tidak ada yang memberitahu tentang ini. Kemudian apakah tidak ada yang memperingatkan tentang ini? Faduku fi mali dolimina minasir. Maka Allah menutup surat Al-Fatir 37 dengan beliau mengatakan, orang dolim seperti kamu tidak ada bantuan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penutup saya, mari kita menjerit-jeritnya sekarang, jamaah sekalian. Tidak usah menjerit-jerit di padang mahsyar, jangan menjerit-jerit di akhirat, tidak ada gunanya. Mari kita konversikan harta kita. Yang punya kekuasaan, ingatlah,
kekuasaan itu akan terhenti. Yang punya harta, harta juga akan terhenti. Tapi yang tidak akan pernah terhenti adalah harta dan kekuasaan kita konversikan di padang mahsyar. Semoga kita selalu menjadi orang yang istiqomah, yang selalu rendah hati dan merasa we are nothing. Kita duduk di sini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita duduk di sini tinggal menunggu kesempatan kapan kita akan sowan pada Allah SWT. Kita duduk sini dengan kesadaran apa yang kita pakai sekarang, yang ada di rumah, yang ada di dalam hidup ini, semuanya akan ditinggalkan. Dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah SWT. Maka marilah kita selalu bersyukur bertemu bulan Ramadan dan menjadi ahlul jannah. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita berdoa, menundukkan kepala, lepaskan semua kesombongan, lepaskan semua keangkuhan, karena memang kita tidak layak untuk sombong. Kita bukan manusia yang layak untuk mengagungkan diri kita. Yang ilmunya banyak, rendahkanlah ilmu itu. Yang merasa jabatannya tinggi, rendahkanlah jabatan itu. Yang punya hartanya banyak, hilangkan perasaan punya harta banyak, karena memang hanya itu yang kita miliki, yaitu kebaikan kita di hadapan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabbi, selama ini Engkau berikan kami kehidupan dalam antrian kebenaran, tapi ya Allah ampunilah kami, hamba-Mu yang sering lalai ya Allah. Kami hamba-Mu yang lain, pada setiap butir embun pagi hari, itulah tanda kesabaran-Mu. Tapi kami lalai ya Allah, kebesaran-Mu di malam yang sunyi, cahaya iman selalu redup di hati kami. Doa kami ya Allah merayap perlahan, ekspresi ketidakberdayaan kami di malam kelam. Langkah-langkah kami yang rapuh di dunia ini ya Allah, yang kalah oleh gebelah dunia dan guratan setan. Hanya Padamu kami merintih, bertakwa dan berserah diri. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jauhkanlah ayah bunda kami yang mendahului kami dari semua siksa kubur, dari semua siksa api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kebahagiaan mereka di sisi-Mu ya Allah. Ayah bunda kami menguras keringat dan mencari nafkah untuk kami dengan perjuangan yang tidak bertepi ya Allah. Selalu melindungi kami dari terpaan badai yang selalu datang. Mereka sembunyikan itu luka di hati. Mereka sembunyikan kelelahan yang Dia nampakkan senyum yang menyejukkan. Ya Allah ya Rabbi, kami tidak sanggup membalasnya ya Allah. Hanya doa kami kepadamu, semoga Engkau balas kebaikan mereka. Engkau hapus mereka dari siksa kubur ya Allah. Engkau hapus dari siksa api neraka ya Allah. Berilah mereka kebahagiaan ya Allah, seperti mereka memberikan kami kebahagiaan dan kehidupan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahlana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abal kunaa wa abal salama wa abal afiyah wa abal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrifana bil haqqi Qur'anal azim wa nabiyyal karim. Ya Allah ya Rabbi, ingatkanlah kami selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Kami terlalu banyak dosa ya Allah. Kami takut siksa kubur-Mu ya Allah. Kami tidak mampu dengan siksa neraka. Penuh kesombongan di dunia, ampuni kami ya Allah. Berilah kami kesempatan, panjangkan umur kami. Sebelum masa kami tidak mampu berbuat apa-apa. Ya Allah, ya Rabbi, jauhkanlah kami dari cobaan.
Jauhkanlah kami dari segala musibah. Seandainya Engkau hentikan hidup kami, ya Allah, kami bermohon, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Husnul khotimah, ya Allah. Husnul khotimah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.